Work-life balance. Kalau bisnis atau karir mau sukses, apakah benar harus mengorbankan kehidupan pribadi? Gila ini. Kerja terus sampai gak punya kehidupan. Gak lah, jangan lah. Jangan. Gue dulu juga berusaha menyeimbangkan work-life balance ini. Itu susahnya luar biasa, karena apalagi gue bukan cuma membangun karir, gue membangun perusahaan. Itu lebih pusing lagi. Untuk lo yang kerja aja, untuk teman-teman yang masih pada muda, sekarang karirnya masih di awal gitu ya, lo ingin punya work-life balance, gue sih sebenarnya menyarankan lo untuk membaca bukunya David McNeff, The Myth of Work-Life Balance, judulnya itu kalau nggak salah. Sebelum kita ngomongin mitos work-life balance, sebenarnya gini, sukses tuh apa untuk lu, itu dulu. Karena definisi ini terjadi menjebak lu gitu. Kalau sukses itu adalah punya uang sebanyak-banyaknya, udah pasti sukses pun akan membawa lu nggak balance gitu loh. Kan duit itu ngeri men, duit itu nagih men, kayak obat, kayak drugs bener. Lu makin banyak makin merasa butuh gitu. Bener nggak sih? Siapa yang udah punya banyak duit di sini? Boleh komentar di bawah. Puas nggak lu? Nggak yakin gue kalau lu puas. Enggak, gue udah ngerasain. Jadi sebenarnya definisi suksesnya dulu. Jadi kalau ngobrolin ini bisnis sama karir sukses, apa suksesnya? Kalau menurut gue pribadi, bahwa hidup gue mengejar misi hidup gue gitu. Di hidup gue ini, gue dilahirkan sama ibu gue, almarhum ibu yang sangat baik itu. Allah titipkan ke rahimnya dia seorang calon anak yang punya kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya gitu. Itu gue punya kelebihan A, B, C, D dan kelemahan E, F, G, H misalnya seperti itu gitu. Dan gue kan harus menggunakan kelebihan A, B, C, D ini untuk mengejar misi hidup gue. Kalau ini ambil contoh gue pribadi, gue itu nggak tahu kenapa gue tuh banyak ide, gue tuh bisa gambar, gue tuh beranian, gue itu bisa menginfluence orang. Kalau orang punya kemampuan seperti ini, lalu gue memutuskan menjadi scientist, peneliti di laboratorium, sayang amat ya, senjatanya ini gitu loh. Senjatanya ini malah jadi scientist saja di belakang lagi. Kalau scientistnya ke depan boleh deh, tapi gue punya misi ini gitu. Karena senjatanya A, B, C, D, maka profesi yang cocok mungkin profesi Z misalnya gitu. Kalau lu senjatanya beda lagi, ada orang yang senjatanya lu sangat teliti, lu sangat kalau menimbang-nimbang sebuah keputusan lu tuh sangat telaten dan cenderung selalu benar gitu. Lu juga orang yang imajinasinya kuat. Gue sarankan emang jadi saintis tuh. Itu bagus tuh. Imajinasi lu luas, tapi lu juga teliti. Itu calon saintis hebat lu. Kejar misi yang itu. Artinya suksesnya gua yang sebagai pengusaha sama suksesnya lu yang tadi menjadi peneliti yang menemukan teori-teori baru di dunia gitu, kan harus beda ukurannya gitu. Nggak mungkin metriknya sama gitu. Kalau peneliti kan nggak perlulah punya metrik margin keuntungan gitu, bukan metriknya lu gitu. Kalau gua pengusaha, metriknya harus margin keuntungan diantaranya, simply karena itu metriknya pengusaha. Sementara kalau peneliti, mungkin salah satu metrik yang masuk akal adalah seberapa bermanfaat ilmu yang lu temukan untuk orang. Nah lucu kalau lu menghitung segala macam pakai duit. Lu kan peneliti menemukan solusi-solusi di dunia gitu. Jadi metrik kita wajar beda gitu. Sehingga tingkat kesuksesan kita juga nggak boleh diukur dengan hal yang sama, apakah dengan uang atau dengan penghargaan. Kalau gua nggak punya banyak penghargaan sebagai pengusaha, biasa aja sih. Itu bukan metrik yang cocok untuk pengusaha gitu. Oke gitu ya. Jadi nomor 1, sukses define it for yourself gitu ya. Kalau gua pribadi pengen masuk surga ujung-ujungnya. Jadi kalaupun gua pertumbuhan penjualannya 100 kali lipat tahun depan tapi gua masuk neraka, gua gagal. Intinya gitu kalau untuk gua. Untuk lu mangga silakan cari sendiri. Lalu balik ke bukunya David McNeff. Dia tuh bilang bahwa kebanyakan orang itu gagal mendapatkan work-life balance karena sebenarnya yang di balance itu bukan cuman work sama life gitu. Fasetnya tuh lebih banyak daripada ini. Kalau kamu cuman menyeimbangkan work dan life, itu nggak akan seimbang-seimbang.
Di bukunya David McNeff itu memang ada salah satu slice-nya itu adalah professional life-nya lu, oke? Pekerjaannya lu. Ini salah satu slice hidup yang lu mesti perhatikan, jangan sampai ketinggalan. Lalu kemudian family, oke? Orang suka bilang life itu family, tapi sebenarnya family is family. Lu juga harus berikan perhatian kepada keluarga lu. Semua slice ini, si 7 slice ini mesti lu kasih perhatian. Lalu personal, whether you are happy, whether you are doing your hobby gitu. Gue punya hobi baru nih, kumpulin beginian. Kenapa? Gue happy. Gue suka, gue emang dari zaman dulu, dari zaman kecil gue suka buat Tamiya model kit. It makes me happy. Seperti gue melihat anak gue gede, anak gue ada yang bisa storytelling, gue bahagia. Ketika gue ngumpulin ini, gue juga bahagia. Istri gue nggak boleh marah kalau gue ngumpulin beginian, intinya gitu loh. Karena ini bagian dari kehidupan gue, seperti gue memperhatikan mereka sebagai keluarga gue memperhatikan profesional gue sebagai seorang CEO di Tors gitu. Itu penting banget. Lalu physical, gue olahraga pagi-pagi 20-30 menit. You should too. Mungkin beberapa di antara lu sudah banyak yang olahraganya, saking banyaknya family-nya nggak perhatiin. Itu salah juga. Fisik lu penting. Fisik lu penting. Your physics itu playground-nya intelektual dan soul-nya lu. Ingat itu. Kalau fisik lu nggak bagus, susah lu mengembangkan yang lainnya. Tadi gue ngomongin intelektual, lu juga penting memperhatikan intelektual lu. Lu kan pengen jadi pinter, kan pengen kan nggak ngerti ini itu. Pinter di sini bukan berarti semuanya pengen jadi profesor ya. Ada orang yang kemampuannya di technical, reparasi barang sukanya seperti itu. Pelajari hal-hal itu akan membuat kamu bahagia gitu. Seperti kamu bahagia ketika anak lu naik kelas misalnya gitu kan ya. Gitu, termasuk emosional. You have feelings. Nah ini yang suka kadang-kadang orang suka lupa, gue tough guy, gue tough girl. Lalu emosi lu nggak lu perhatikan. Lu menanggung beban anak, atau misalnya adik lu ada 7, lu nanggung beban adik lu. Tapi lu perhatiin adik lu sampai lu lupa memperhatikan physical lu. Itu juga akan nggak happy lu. Dan yang terakhir, si David McNeff bilang spiritual. Dan bagi gua justru ini bukan terakhir, ini nomor 1. Kalau semuanya yang 6 slice itu lu penuhin tapi spiritual lu kosong, gua pribadi sih udah ngalamin, tetap aja jadi stres. Hidup tuh terlalu random, bro. Ambil kasus waktu 2020 itu semua rasanya in place gitu loh. Anak gua sekolahin di SMA yang bagus, anak pertama gua. Tors pertumbuhan penjualannya lagi naik gitu, bagus gitu ya. Kalau ngomongin apa lagi personal, teman-teman gue banyak, gue bisa setiap pulang kantor nongkrong sama teman-teman gue. Tiba-tiba pandemi, nongkrong nggak bisa. Anak gue yang sekolah di SMA yang bagus, yang bayarannya mahal itu nggak boleh masuk ke sekolah, sekolahnya online, bayar mahal. Lalu Tors yang lagi naik begitu, tiba-tiba penjualannya turun 40%. Wah, udah kayak orang gila kalau gua nggak punya kedekatan sama Tuhan, sama Allah. Jadi ketika yang lain goyang pun gitu ya, kalau lu punya kedekatan spiritual sebenarnya jauh lebih mampu si kedekatan kita sama Allah ini menjaga kita untuk tetap sane. Balik lagi ke kitab suci, baca lagi Al-Quran. Oh, ini tuh ternyata yang ngalamin pandemi bukan gua doang. Zaman Mesir juga udah kayak gitu, mereka pun tetap hidup kan sekarang gitu ya, tetap ada gitu. Oh ini bukan sesuatu yang terus menerus, itu ada di kitab suci loh yang kayak gitu. So jadi kita kembalikan lagi ya, setidaknya gini, gue nggak mau ngajarin agama sama semua orang, gue bukan seorang ustadz gitu ya, tapi yes dari 7 slice ini perhatiin semuanya, terutama yang spiritual tadi itu. Tapi lo harus perhatikan semuanya karena gini loh, hidup lo akan ada naik turunnya, dan naik turunnya itu sebenarnya nggak seluruhnya naik turun. Maksudnya ketika lu patah hati, ketika lu dikecewain sama pacar atau sama istri atau sama suami gitu, yang jatuh itu kan sebenarnya slice family, ya nggak? Iya kan? Sebenarnya kan nggak ada alasan kalau slice family lu turun, secara intelektual lu harus turun juga, atau secara sosial lu harus turun juga, atau secara profesional harus turun juga. Enggak. Dari 7 ini 1 jatuh, masih ada 6 yang lain kan? Yang 6 yang lain tuh baik-baik aja gitu. Lu bisa menghargai dunia atau hidup lu lebih ketika lu bagi jadi 7 slice kayak gini gitu.
Oke lah, kadang-kadang kalau family lagi tertekan nih, lagi ada masalah sama istri atau anak sakit gitu ya, justru kan slice sosial yang lu kembangkan sebelumnya mungkin bisa membantu lu. Di antaranya apa? Kalau lu sebelumnya berteman dengan banyak orang dan temen lu tuh baik-baik, mungkin ketika nungguin anak lu di rumah sakit, teman-teman lu menawarkan ke lu gitu, Ben, udah lu pulang, biar sekarang gue yang jaga sama bini lu, aman, lu istirahat dulu. Nah, kelihatan kan bahwa slice ini ketika satu jatuh bukan berarti semua slice-nya akan jatuh. Justru sebenarnya ketika keadaan semua baik-baik aja, perbaiki semua ini, semua slice ini, sehingga ketika salah satunya jatuh, kalau di pertanyaan ini seakan-akan cuma work sama life gitu, sama life. Tapi ketika work lagi jatuh, jangan-jangan ilmu lu yang lu pelajari kemarin-kemarin itu akan menyelamatkan lu. Kursus lu kemarin yang lu ambil nggak nyambung sama kantor lu, justru akan membantu lu untuk mendapatkan profesi baru atau bahkan perusahaan atau usaha baru gitu. So guys, baca deh buku David McNeff itu. Apa tadi judulnya? The Myth of Work and Life Balance. Biar lu bisa coba lihat dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih tinggi, melihat bahwa bukan cuman work sama life yang lu mesti lihat, tapi semuanya, family, professional, personal, physical, intellectual, emotional, sama spiritual, lu perhatiin setiap saat, lu kasih makan semua itu. Oke, itu sih yang gue jalanin sendiri sih. Udah lama gue baca buku ini, udah lama, dan alhamdulillah gitu, ini memberi perspektif yang sangat seger untuk gue. Berapa kali gue merasakan kejatuhan, gak pernah tujuh-tujuhnya jatuh. Kalau ada masukan, ada pengalaman, pernah ada yang jatuh-jatuh gitu, tulis aja di komentar. Mari kita diskusikan lagi, siapa tahu jadi podcast baru. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur, thank you.